Gimana reshuffle kenapa? Nah ini tuh sebenarnya apakah akan terjadi Pak setelah momentum kemerdekaan, peringatan kemerdekaan dan juga khususnya setelah pemberian amnesti ke Sekjen PDIP, apakah PDIP juga akan bergabung ke dalam pemerintahan? Sama izin nanya juga Pak soal tadi nota keuangan dan 17 Agustus Pak untuk mantan maksudnya untuk presiden dan wakil presiden periode terdahulu yang akan hadir di nota keuangan dan juga upacara, apakah sudah terkonfirmasi Pak? Apakah Pak Jokowi dan Bu Megawati akan hadir di agenda tersebut? Terima kasih. Oke, silakan Pak. Baik teman-teman, soal reshuffle ini setiap minggu muncul ya. Pertanyaan soal reshuffle walaupun juga sudah dijawab beberapa kali. Jadi tugas para pembantu presiden adalah menjalankan perintah presiden untuk menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh presiden, bukan berspekulasi. Ya. Itu yang dikerjakan oleh para pembantu presiden termasuk di kantor komunikasi kepresidenan. Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi untuk itu. Mari kita fokus saja bekerja, menjalankan perintah-perintah dari presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh presiden. Kira-kira itu jawabannya, ya teman-teman. Nah, untuk soal siapa yang hadir di pidato kenegaraan presiden besok, yang jelas undangan sudah disampaikan kepada seluruh presiden yang pernah memimpin Indonesia, wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia. Kita berharap besok akan menjadi momen persatuan nasional, kerukunan para elit politik, sehingga kita berharap besok seluruh presiden, seluruh wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia itu bisa hadir dalam pidato kenegaraan besok. Kita harapkan bisa seperti itu. Yang jelas undangan sudah dikirimkan ke beliau masing-masing. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Emir. Terima kasih Pak, saya Emir Pak dari CNBC. Ya. Masih berkaitan dengan nota keuangan APBN 2026 Pak, apakah nanti dalam pidato presiden, ada pidato nota keuangan presiden di MPR itu akan mengumumkan juga terkait dengan kenaikan gaji dan tunjangan PNS ya Pak ya. Terus juga untuk selain dari itu, apakah ada hal-hal lain yang akan disampaikan sama presiden terkait dengan seperti program prioritas baru dari pemerintah atau seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, kita harus belajar disiplin ya. Disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Jadi mungkin kita tidak biasakan berikan bocoran A1, A2 atau A3 kepada teman-teman. Yang jelas kita tunggu besok pidato presiden. Dalam nota keuangan tentu kita bisa melihat besok dengan cukup terang bagaimana postur APBN kita dan apa-apa saja program prioritas yang akan disampaikan oleh presiden. Saya minta maaf karena kita harus disiplin nih. Jadi kita tunggu besok pidato presiden. Kalau dibocorkan hari ini, gitu ya. Jadi pidato presiden besok itu kita nikmati pada waktunya, kita tonton pada waktunya sampai presiden menyampaikan dua pidato tersebut. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan. Ya, terima kasih. Oke, baik Ya. Pak. Selanjutnya ke Pak Akbar soal data dari pembukaan lapangan kerja ya. Silakan Pak Akbar. Tes. Izin Bang Hasan mau bertanya pertama tentang terkait Partai Buruh ya Bang Hasan. Kan Partai Buruh sempat meragukan data pembukaan lapangan kerja di sektor manufaktur. Sementara kemarin BPS juga mengatakan bahwa investasi sebenarnya sudah tumbuh paling tinggi di beberapa tahun terakhir. Jadi bila merujuk data BPS, berarti pembukaan lapangan kerja ini sebenarnya ada di sektor mana? Ya. Apakah fokus investasi masih di sektor padat modal atau sebenarnya sudah mulai merujuk ke padat karya? Terus yang kedua terkait tata kelola royalti di WAMI, kan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan pegiat seni. Kalau dari pandangan istana nanti untuk pengawasan dari tata kelola royalti ini ke depan, apakah nanti akan ada lembaga nantinya yang bakal mengawasi ini? Itu aja sih. Terima kasih.
Silakan. Baik, kalau tidak percaya atau meragukan data, silahkan kita berdebat untuk menyajikan data yang lain. Jadi tidak hanya pakai perasaan. Jadi ada data juga yang disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu. Yang tidak bisa dilanjutkan diskusinya itu biasanya data diadu dengan perasaan. Jadi kita akan sulit untuk untuk mendiskusikannya. Satunya pakai perasaan, yang satunya pakai data. Yang jelas dari BPS, sektor industri tumbuh sekitar 5,6%. Kemudian juga investasi tumbuh sekitar 6,9%. Ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita. Nah, lapangan kerja yang dimunculkan dari sektor investasi sejauh ini tentu nanti akan bertambah. Sejauh ini 1,259 juta, 1.259.000. Jadi itu lapangan kerja yang tercipta dengan investasi yang ada sampai Agustus tahun 2025. Jadi kalau misalnya ada yang meragukan, silakan munculkan data yang lain. Jadi kita kalau mau berdebat data dengan data, jadi bisa enak. Jadi kita bisa telusuri ini kira-kira titik mana yang harus kita diskusikan. Tapi kalau hanya dengan pernyataan atau dengan perasaan, tentu kita tidak bisa komentar lebih jauh. Nah, sektor investasi yang sudah terrealisasi sampai pertengahan tahun ini berdasarkan data dari Kementerian Investasi, 5 sektor terbanyak itulah sektor industri logam dasar, sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor pertambangan, sektor perumahan dan kawasan industri. Ada kawasan industri, artinya juga industri tumbuh di situ. Kira-kira itu penjelasan yang bisa kita berikan. Untuk pertanyaan berikutnya tadi adalah soal royalti. Ya, kan sudah ada lembaga, ya, lembaga yang berdasarkan undang-undang itu dibentuk untuk memfasilitasi penghargaan terhadap para seniman supaya hasil karya mereka itu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak. Dan mungkin nanti yang perlu kita lihat ke depan adalah harus ada dialog dan proses komunikasi supaya juga saling menguntungkan. Jadi ada win-win solution, ada solusi yang baik untuk para seniman, ada solusi yang baik juga untuk para pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, ada solusi yang baik juga untuk masyarakat. Jadi tentu proses dialog ini kan belum final ini. Proses dialog ini tentu akan terus dilanjutkan dan mencari jalan keluar yang terbaik. Tentu nanti akan ada mungkin dari Kementerian Ekraf, Kementerian Hukum, ya, dan stakeholder yang terkait yang akan membicarakan ini lebih lanjut supaya ada win-win solution. Tapi yang jelas kan penghargaan terhadap seniman itu juga harus dipikirkan, ya. Apresiasi terhadap hasil karya-karya mereka juga harus dipikirkan. Dan kita belum terbiasa dengan ini. Kita step by step nanti akan mencari jalan keluar untuk hal ini. Terima kasih. Yang lain? Oke, pertanyaan terakhir, silakan.